Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita telah memasuki di malam yang kedua di bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, sebagaimana juga telah disampaikan oleh Ustaz Haji Matali bahwa musalla ini ikut gembira dengan datangnya bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekitarnya menyambut dengan insyaallah mengadakan peringatan dan perayaan daripada Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berinfak, yang ikut sumbangsih dan apa saja yang telah dikeluarkan untuk perayaan dan peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang telah berinfak diberikan balasan yang berlimpah ruah, rezeki yang barakah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kajian kitab fikih. Kita masuk dalam pembahasan tentang hari-hari yang paling afdal, begitu juga malam-malam yang afdal bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga malam yang afdal bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, selanjutnya hari Jumat memiliki keistimewaan di antaranya yang pertama, kata Syekh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiatul Bajuri, syarah daripada kitab Fathul Qarib, kata beliau apa? Huwa afdalu ayyamil usbu'. Hari Jumat disebut juga oleh ulama hari idnya kita. Siapa kita? Umat Islam. Idnya kita setiap pekan, satu pekan sekali ada id kita, hari raya kita. Satu pekan sekali, itulah hari Jumat. Wa huwa afdalu ayyamil usbu'. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal dalam satu pekan. Ya, hari yang pertama, mana hari pertama? Ahad. Diambil dari kata-kata wahid, ahad, ya. Ahad, Itsnain, Thulatha, Rabu, Arbi'a, ya. Arbi'a, kemudian Arba'ah, Khamis, Khamsah, Jum'ah. Jum'ah itu juga Jum'ah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaannya juga kenapa dinamakan Jum'ah. Lihat dalam tafsir Munir, di situ dikatakan, Syekh Nawawi berkata bahwa termasuk sebab dinamakan hari Jum'ah adalah selesainya berkumpulnya penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi selesai. Kemarin kalau yang ikut tafsir Munir di Masjid An-Nur, ya, besok malam Ahad udah di An-Nur lagi. Itu disebutkan malam terakhir Allah selesai menciptakan langit dan bumi, selesai dari malam Jumat, hari Kamis sampai Jumat asarnya. Nah, selesainya penciptaan langit dan bumi, berkumpullah dua ciptaan Allah di sini, langit dan bumi, maka dikatakan Jum'ah, berkumpul, menyatunya daripada ciptaan Allah, langit dan bumi. Nah, itu. Selain makna Jumat itu sendiri adalah Jum'ah ayil jamaah, berkumpul. Apa keistimewaan hari Jumat? Nah, tadi kita sudah melaluinya. Ya, ini sekarang sudah masuk malam Sabtu. Ya'tiqullahu fihi 600 alfi atiq minan nar. Allah membebaskan pada hari Jumat, termasuk di dalamnya juga malam Jumat, tidak kurang dari 600.000 600 alfi atiq
600.000 hamba Allah. 600.000 hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maknanya dibebaskan dari vonis. Dibebaskan dari vonis bakal masuk neraka, bebas. Setiap Jumat. Ini keistimewaannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Tiap Jumat kita lewatin, tiap Jumat kita lewatin. Pertanyaannya, kita udah masuk di dalamnya belum? 600.000 hamba Allah yang Allah bebaskan dari siksaan api neraka. Orang ini nggak bakal masuk ke dalam neraka, sudah dijamin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang ada pada hari Jumat yang tidak Allah berikan di hari-hari yang lainnya. Wa man mata fihi kutiba lahu ajru syahid. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka disebut matinya mati syahid. Falahu ajru syahid, mendapatkan pahala mati syahid. Pahala syahid. Syahid itu apa artinya? Bima'nal masyhud wasyahid. Kita sering nyebut, apa itu, ada pepatah Arab, ish kariman au mut. Nah, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hidup mulia. Ish kariman. Hiduplah kita mulia, terhormat, jangan menjual harga diri kita, itu maknanya. Ish kariman. Au, kalau nggak bisa hidup terhormat, menjaga harga diri, kita berjuang mati. Au mut syahid, mati biarin, tapi matinya mati syahid. Nah, aish kariman au mut syahidan, matilah dalam keadaan syahid. Nah, apa itu syahid? Syahid punya arti dua. Kenapa dikatakan mati syahid? Yang pertama, syahid bimaknal masyhud. Orang dikatakan mati syahid, apa artinya? Orang itu masyhud. Apa masyhud? Matinya disaksikan oleh Allah. Matinya disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mati syahid. Jadi mati syahid artinya yang pertama adalah bahwa matinya disaksikan, dilihat, disaksikan oleh Allah, para malaikatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disaksikan atas apa? Kebaikannya, itu mana? Disaksiin sama Allah, berarti kalau Allah melihat berarti kita hamba yang baik. Para malaikat menyaksikan kematian kita, itu orang mati syahid. Berarti mendapat istighfar, ampunan yang dibacakan oleh para malaikat yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Allah itu menyaksikan kematian orang, matinya syahid, bukan cuma ngelihat doang. Maknanya bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmat, berarti Allah berikan kasih sayang. Tuh orang meninggalnya mati syahid, berarti saat itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disaksikan oleh siapa lagi? Para malaikatnya Allah. Berarti kalau Allah malaikat menyaksikan kematian seseorang yang disebut syahid, malaikat ini yastaghfirun. Apa yastaghfirun? Memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang mati itu. Subhanallah. Itu makanya mulianya mati syahid, ya. Yang kedua, syahid bimakna syahid, ya, selain arti yang pertama digabung dengan arti yang kedua. Apa maknanya syahid bimakna syahid? Apa makna syahid? Bahwa orang yang meninggal matinya syahid, dia syahid. Apa syahid? Menyaksikan dan melihat tempatnya di surga. Orang itu sebelum mati udah dikasih lihat Tuhan, tempatnya di surga udah ada. Kok bisa lihat? Dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang yang udah meninggal kita nggak bisa tanya lagi, emang bener? Nggak perlu kita tanya. Kenapa? Orang dia udah mati, nggak bisa kita tanya. Cukup kita yakin dengan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang mati syahid, makanya ketika meninggalnya mereka tersenyum, bahkan girang, seakan-akan rindu, pengen udah ditaruh di situ. Di mana? Di taman surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Itu mati syahid. Jadi syahid memiliki dua pengertian: disaksikan oleh Allah, para malaikatnya Allah dan Rasulullah, juga orang itu yang meninggal menyaksikan tempatnya di dalam surga. Jadi udah dikasih lihat. 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 Jadi u
sama Allah, tempatnya di dalam surga. Maka pantas kata Nabi dalam hadis yang lainnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa yang senang girang ketemu sama Allah, Allah pun girang ketemu sama dia. Nah, apa maknanya? Ini orang beriman. Karena orang beriman ketika mau dimatikan, diangkat rohnya, mau dicabut nyawanya, sebelum dicabut udah dikasih lihat terlebih dahulu tempatnya di dalam surga, sehingga pengen ahabba, pengen atau suka bertemu dengan Allah, ingin segera bertemu dengan Allah. Nah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang, ingin sekali, ingin banget ya bertemu dengan orang-orang yang beriman. Ini itu makna syahid. Yang selanjutnya, keistimewaan hari Jumat. Wa wuqiya fitnatal qabri. Wa wuqiya fitnatal qabri wa adzabih. Orang yang meninggal mati atau meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, diuki, dijaga, dilindungi, diamankan. Kalimatnya, hadisnya banyak. Amin amin adzabil qabri, uqiya min fitnatil qabri. Nah, itu. Jadi orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat dari orang-orang yang beriman, maka dia aman, dijaga, diamankan, diselamatkan dari azab kubur. Azab kubur, siksa kubur. Tapi bukan siksa kubur doang. Orang yang meninggal malam Jumat ataupun hari Jumat itu diamankan dari siksa kubur aja, enggak. Juga termasuk fitnah kubur. Apa sih bedanya fitnah kubur sama azab kubur? Kalau fitnah artinya pertanyaan. Berarti pertanyaan malaikat yang di kubur, munkar nakir. Kalau azab kubur ya siksaannya setelah pertanyaan itu. Ya. Jadi kuncinya sebenarnya ada di fitnahnya. Apa fitnah tadi? Pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka aman dah dia seterusnya, kesononya. Ya, yang Nabi katakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna ja minha fama ba'dahu aisar. Kubur adalah pos pertama, perhentian pertama dari perhentian-perhentian di alam akhirat yang panjang banget. Paling panjang perjalanan akhirat tuh, paling panjang. Berapa jauhnya? Berapa lamanya perjalanan akhirat? Selama-lamanya udah. Itu jelas. Paling panjang udah. Kalau di dunia ada batasnya, 75 tahun, 65 tahun, 80 dan macam-macamnya umur kita. Tapi akhirat selama-lamanya. Perjalanan yang sangat panjang selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai mentok. Insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara perjalanan yang panjang itu kuburlah. Sering diingatkan dalam majelis-majelis arwahan, tahlilan kita, bahwasanya kubur ini pos perhentian pertama. Sehingga kata Nabi, siapa yang selamat di kubur dari pertanyaan dua malaikat munkar nakir, maka fama ba'dahu aisar. Kesononya selanjutnya ya aisar. Apa aisar? Lebih mudah, gampang udah ya. Subhanallah. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man lam yanju, dan siapa yang tidak selamat, nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Kafir dia. Kenapa nggak bisa jawab? Munafik dia. Dua kelompok manusia yang selalu digandeng kerugiannya bareng dia, kafir sama munafik. Tuh, dalam Al-Quran banyak, di dalam hadis contohnya dalam masalah ini, kafir sama munafik sama tuh ciri-cirinya, nggak bisa menjawab. Na'udzubillah min dzalik ya. Berarti kalau nggak bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, siksa udah. Nah, maka kata Nabi, siapa yang tidak selamat dari pertanyaan dua malaikat munkar nakir ini, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya dan terus kesononya
makin sulit. Ya Allah, lawan yang pertama tadi. Kalau yang pertama selamat, kesonanya makin mudah, mungkin lebih mudah lagi. Tapi sebaliknya kalau nggak selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, maka makin sulit, makin parah lagi. Lalu bagaimana cara kita bisa menjawab? Bukan dihafalin. Katanya kita ngapalin, kita guru bahasa Arab, hafal bahasa Arab, hafalin tuh, mateng banget, bukan mateng, sampai ngigu-ngigunya gituan juga. Gimana kagak hafal itu orang? Ya. Tapi sembahyang kagak, silaturahim kagak, sedekah kagak, nuntut ilmu kagak, jamaah kagak. Nah, jangan harap bisa menjawab. Kata Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi yang kita baca tuh di pertemuan yang selanjutnya, beliau mengatakan orang bisa menjawab itu bihasabi amalihi wa ilmihi wa i'tiqadihi. 3. Orang bisa jawab pertanyaan, selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir, tergantung apanya? Amal ibadahnya. Apa ibadahnya doang? Sebab takut kita ibadah tanpa ilmu, wa ilmihi. Makanya nyambung tuh. Ilmu sama amal nggak bisa dipisah. Bukan amal doang. Sering kita bahas, oh kita disuruh siapin amal yang bagaimana? Kalau amal tanpa ilmu, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya nggak diterima, ditolak sia-sia. Makanya dimaksud amal di sini berarti wahasabi ilmi, ya, dilihat tergantung ilmunya. Ilmu ma'amal harus beramal, harus dengan ilmu, ilmu harus diamalkan meskipun tidak semuanya, sedikit demi sedikit. Kalau yang wajib jelas wajib kita kerjain, yang sunnah berusaha kita nambah-nambah. Yang terakhir apa lagi? Ilmunya pinter, amalnya luar biasa. Ada, cerdas dia, amalannya, wow, apa? Kadang mungkin jidatnya sampai hitam, ya. Tapi Syiah, misalnya gitu, akidah nih, akidahnya keluar, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ya nggak selamat, nggak bisa jawab, ya. Naudzubillah, ya. Ya, kalau orang beriman makanya berilmu, beramal, dan apa? Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini. Itu diantara keistimewaan, kemuliaan hari Jumat, malam Jumat. Orang yang meninggal pada harinya ataupun malamnya, wuqiya fitnatul qabri, dijaga, diamankan dari fitnah kubur. Begitu juga malam Jumat. Wa kadzalik lailatahu fa hiya afdhalul lailil asbu'. Wa amma afdhalul ayyam 'alal itlaq. Selanjutnya, hari dalam setahun, ada malam, ada hari. Ya, kita ngomongin harinya dulu. Hari dalam setahun alal itlaq, mana yang paling afdal? Wa amma afdalul ayyam alal itlaq fa yaumu Arafah. Itu ya. Dalam satu tahun ada satu hari yang paling afdal, paling istimewa. Berarti apa kata Nabi? Doa paling mustajab di situ. Kemudian pada hari itu mudah dan paling gampang kalau kita melihat setan itu hina, setan itu mengecil, itulah pada hari Arafah. Jadi hari Arafah adalah hari dalam setahun, satu hari dalam setahun yang paling afdal. Ya, kalau berbicara hari yang paling afdal. Kalau Ramadan bukan hari, bulan. Satu hari dalam satu tahun itu hari Arafah. Kalau malam apa? Wa afdalul layali 'alal itlaq lailatul maulidisy syarif. Nih pas kita bulan Maulid. Kalau malam dalam satu tahun ada satu malam yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bagi kita ini malam yang paling afdal, mengalahkan malam Lailatul Qadar, mengalahkan malam Jumat, mengalahkan malam-malam Idul Fitri, Idul Adha, malam 1 Rajab, malam nisfu
Sya'ban. Kalah semuanya. Lailatul Qadar aja kalah. Malam apa itu? Malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Secara akal juga kita kebayang kita ya. Dijawab sunnah Imam Syekh Bajuri, lima tarattaba ala zuhurihi fiha minan naf'il amim. Karena dengan sebab zuhuri, nampaknya dilahirkan secara zahirnya Rasulullah, diciptakannya Nabi secara zahir ke dunia pada malam ya, tepatnya ya malam 12 Rabiul Awal ba'da subuh alal khilaf, meskipun ada mengatakan sebelum subuh waktu sahar, ada yang mengatakan Nabi lahir ba'da subuh, karena ba'da subuh itu waktu yang berkah juga yang sering saya sampaikan. Maka adanya pengajian kita kadang habis subuh ba'da tulu'il fajri, baina tulu'il fajri wa tulu'ish syamsi, antara terbitnya fajar waktu subuh dengan keluarnya matahari, itu waktu berkah. Kenapa? Waktu mustajab juga, karena pada hari saat itulah habis subuh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia secara zahir. Secara zahir. Adapun secara nur, Nabi kita telah diciptakan oleh Allah pertama kali sekali. Paling pertamanya, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan yang lain, Allah menciptakan nur siapa dulu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi katakan dalam hadisnya, khalaqallahu ta'ala nuri min nurihi, khalaqallahu nuri min nurihi ta'ala qabla an yakhluqal asya. Itu kata Nabi, Allah menciptakan nurku dari nurnya Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duluan. Nah, kalau secara zahir itulah pada bulan Rabiul Awal. Kenapa lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal? Bukan bulan yang lain seperti bulan yang mulia di bulan Ramadan. Kenapa juga bukan Nabi lahirnya kok bukan di malam nisfu Sya'ban? Kenapa juga Nabi tidak lahir di malam pertama di bulan Rajab atau di malam 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah? Ini malam-malam istimewa. Kata ulama, kalau Nabi dipilih sama Allah lahirnya di bulan Ramadan, maka orang pasti berkata, ini Rasulullah mulia karena lahirnya di bulan yang mulia. Oh mulia, iya pantas lahirnya di bulan Ramadan. Jadi yang mulianya disebut bulannya. Kalau Nabi lahir pada malam nisfu Sya'ban, malam mustajab, maka nanti orang juga pada berkata, kenapa Rasulullah mulia? Karena lahir di malam yang mulia. Dan malam-malam yang lainnya tidak. Tapi Allah pilihkan Nabi lahir secara zahir pada bulan Rabiul Awal, musim semi, bulan semi, lagi enak-enaknya Rabi'. Ya, bahasa Arabnya Rabi' itu musim semi. Musim semi pertama. Ada yang kedua, Rabi'ul Tsani, itu musim semi yang kedua, bernyambung setelahnya. Nah, itu pas lagi suasana lagi sejuk-sejuknya, indah-indahnya. Nah, itulah makanya bulan Rabiul Awal terangkat kemuliaannya, kemasyhurannya karena sebab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan itu. Sengaja dipilihkan bulan yang lain, bukan yang bulan yang mulia, untuk menunjukkan bahwa yang mulia itu bukan bulannya. Yang mulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nih. Jadi secara mutlak malam bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang paling afdal adalah malam maulidnya Rasulullah SAW. Dengan adanya Nabi, dengan Allah ciptakan Rasulullah ke muka bumi, bahkan sebagai Nabi dan Rasul kita jadi kenal Islam, kita jadi mendapatkan hidayah dari Allah. Apa jadinya kita? Ya naudzubillah, bukan muslim, naudzubillah. Nah,
Maka bersyukurlah kita, berbahagialah kita, bergembira sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan hai Nabi Muhammad kepada umatmu. Apa yang harus dikatakan kepada umatnya? Katakan kepada mereka, hendaklah mereka bergembira dan bersyukur dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang terbesar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa indal Imam Ahmad, tapi ada perbedaan tuh katanya. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali radhiyallahu an, beliau mengatakan anna yaumal jum'ah ay lailatul jum'ah, malam Jumat atau hari Jumat, kata Imam Ahmad, itu paling afdal, hari yang paling afdal, malam yang paling afdal secara mutlak. Hari Jumat, hari yang paling afdal kata Imam Ahmad, mengalahkan hari Arafah. Malam Jumat, malam yang paling afdal secara mutlak, mengalahkan malam-malam yang lainnya, termasuk malam Lailatul Qadar. Itu kata Imam Ahmad. Tapi tadi yang paling banyak dipakai oleh ulama, pendapat yang mengatakan bahwa malam yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah malam dilahirkannya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Walhasil katanya, kesimpulannya apa jadi? Anna afdalal ayyami indana yaumu Arafah. Kesimpulannya jadi yang pertama, sesungguhnya paling afdalnya hari-hari indana. Indana itu bagi siapa? Bagi kita umat Nabi Muhammad. Hari yang paling afdal apa? Urutannya yaumu Arafah, hari Arafah. Tadi ya, karena dalam satu tahun. Kemudian habis hari Arafah, hari Jumat setiap pekan. Yaumul Idul Adha, kemudian Yaumul Idul Fitri. Adapun malam yang paling afdal apa? Urutannya nih. Malam Maulidnya Rasulullah, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, dan malam Isra dan Mi'raj, dan malam-malam yang lainnya. Desya? Belum. Kita terusin sejam lagi udah. Ya. Wa hadza bin nisbah lana. Tuh, nah tadi kita bicara semuanya bagi kita, Pak. Terakhir, adapun bagi Rasulullah, ingetin, malam yang paling istimewa bagi Nabi nggak ada yang lain, cuma satu. Malam ketika beliau bagi Nabi. Kalau tadi bagi kita. Bagi Rasulullah, malam yang paling istimewa itu apa? Yaitu malam ketika Nabi melihat Allah. Itulah malam Isra, dan beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malam mulia bagi kita umat Nabi Muhammad, ada malam mulia bagi Rasulullah sendiri. Nah, itu beda ya. Masing-masing memiliki keutamaan dari segi malamnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat buat kita menyambut, mengisi bulan Maulidnya Rasulullah SAW, karena itu adalah malam yang paling afdal bagi kita umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا المرحوم Bapak Iyong bin Sangkit, Bapak Sidik bin Jamal, Yan bin Iyong, Bapak Suminta bin Iyong, Bapak Muhammad bin Iyong, Bapak Sukerjo bin Sugondo, Ibu Haja Rahmah binti Nimin, Ibu Haja Masani binti Haji Mahmud, wa jami' asma'in al-madhkurin fi hadhihi al-warqa wa arwah abaina wa ummahatina wa jududina wa jannatina bi ni'matillah wa yataghashana taghashahum bi rahmal maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.